Ilmu tanjek atau ilmu tayuh dalam dunia tosan aji dengan bertujuan semua orang mengoleksi keris tidak ada dampak negatifnya. Bagaimana keris pusaka itu energinya aktif, ada tata cara tersendiri. Ilmu tanjek atau ilmu tayuh dalam dunia tosan aji dengan bertujuan untuk menselaraskan sebuah daya energi pusaka tersebut ke pemilik barunya. Itu salah satu tujuan menayuh keris untuk menyelaraskan sebuah daya energi pusaka tersebut kepada si pemilik barunya. Karena keris dulu itu diciptakan oleh sang empu, dikhususkan, ditirakatkan untuk si pemasang keris pada waktu itu. Jadi empu membuat sebuah pusaka dikhususkan, ditirakatkan kepada si pemilik keris yang pertama. Setelah pemilik keris yang pertama itu wafat, dilanjutkan oleh ke pemilik selanjutnya, itu diperlukan ilmu menayuh dengan tujuan menselaraskan energi pusaka tersebut ke pemilik barunya. Ada dua kategori orang mengoleksi sebuah pusaka keris. Yang pertama tujuannya hanya untuk koleksi saja. Kalau hanya sekedar tujuan koleksi saja tanpa menayuh pusaka tersebut tidak ada masalah, cukup dikoleksi saja. Tapi ada orang koleksi keris dengan tujuan-tujuan tertentu, nyerep doyo untuk menselaraskan energi pusaka tersebut kepada dirinya, kepada pemilik barunya, harus ditayuh dengan tujuan menyelaraskan energi pusaka tersebut kepada si pemilik barunya. Banyak dari rekan-rekan tosan aji, rekan-rekan yang hobi mengoleksi keris sering menanyakan, "Kang Mas, kira-kira keris yang saya simpan ini cocok tidak buat saya? Cocok enggak kalau saya simpan? Apa mungkin bisa energinya negatif atau berdampak buruk tatkala saya simpan?" Sebenarnya pada dasarnya semua orang mengoleksi keris tidak ada dampak negatifnya. Walaupun cocok gak cocok pasti cocok dan tidak ada atau tidak berdampak negatif kepada si pemegang tersebut. Cuman kadang kita tuh memiliki sebuah fisik kerisnya saja, tapi untuk energinya tidak selaras dengan kita. Itu saja. Untuk dampak-dampak negatif, nanti rumah tangganya berantakan, nanti berpengaruh pada ke finansial dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Menyimpan pusaka, jangan takut menyimpan pusaka yang akan berdampak negatif kepada diri kita. Tidak ada dampak negatif sama sekali, karena pada dasarnya empu dalam membuat sebuah pusaka berdoa dengan tujuan yang baik. Cuman untuk selaras kepada si pemilik baru,
atau tidak itu perlu ditanjek atau perlu ditayuh terlebih dahulu. Untuk dampak negatif tidak ada sama sekali, cuma untuk menyelaraskan saja. Bagaimana keris pusaka itu energinya aktif? Ada tata cara tersendiri. Keris tersebut untuk mengaktifkan energi di dalam pusaka tersebut, energi yoni atau angsar dalam pusaka tersebut. Kalau menaruh pusaka, jangan ditaruh atau diletakkan pada posisi tidur atau ditaruh begini. Itu energinya tidak berfungsi. Kalau kita menaruh sebuah pusaka kondisi tidur seperti ini, harus kondisi posisi berdiri. Untuk mengaktifkan yoni angsar sebuah pusaka, menaruh dalam posisi berdiri. Jangan sampai posisi tidur, ditaruh di kotak atau ditaruh, orang dulu ditaruh di dalam gebyok. Nah, itu energinya atau angsarnya tidak aktif atau tidak berfungsi. Kalau kita nyerep doyo sebuah pusaka agar energinya aktif, itu posisi naruh sebuah pusaka kondisi posisi berdiri, dan tidak ada dampak negatif untuk menyimpan sebuah pusaka, tidak ada. Karena pada dasarnya empu membuat sebuah pusaka, dungo pasti dengan tujuan-tujuan yang baik, ya. Dungo berdoa dengan tujuan-tujuan yang baik agar si pemilik tersebut diberikan ketentraman, ketenangan batin, rezeki yang lancar, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti doa-doanya yang terbaik dikhususkan untuk si pemesan keris tersebut pada waktu dulu, dikhususkan kepada si pemilik pertama. Setelah si pemilik pertama sudah wafat, pemilik yang kedua, ketiga belum tentu selaras energinya dengan keris tersebut. Itu dari itu diperlukan menayuh sebuah pusaka untuk menyelaraskan sebuah energi pusaka kepada si pemilik barunya. Ada dua cara atau ada dua metode yang saya pakai dalam menayuh ilmu tanjek. Dalam dunia tosan aji dikenal ilmu tanjek atau ilmu tayuh untuk mengidentifikasi keris tersebut masuk kategori era apa, era Mataram, Mataram Senopati, atau era Mojopahit, era Singosari atau Tuban. Untuk mendapatkan informasi mengenai tangguh, ada dua metode yang saya pakai. Pertama, mengenali ricikan-ricikan keris tersebut, material-material wesi aji keris tersebut, dan pamornya. Dari segi ilmu pakem, masuk tangguh keris mana, masuk era Singosari kah, era Mojopahit kah, atau era Tuban kah? Yang pertama memakai metode ilmu pakem, melihat dari segi ricikan-ricikan keris tersebut, material besi tersebut, dan langgam keris tersebut yang mengarah bahwa keris tersebut masuk ke era kerajaan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi keris tersebut masuk era apa, saya menggunakan ilmu tayuh atau ilmu tanjek. Dalam dunia supranatural, ilmu tayuh itu ngajak ngomong-ngomong, mengajak ngomong-ngomong atau berbicara benda tersebut, pusaka tersebut. Mungkin kalau orang umum yang tidak yang tanpa menguasai ilmu tanjek atau ilmu supranatural,
bisa memakai metode yang pertama. Metode yang pertama, melihat dari segi rincian-rinciannya atau langgam pusaka tersebut mengarah ke tangguh arah mana. Dari segi dapurnya, dari segi rincikannya, dari langgam keris tersebut sudah diketahui keris tersebut masuk ke era apa. Yang kedua, ilmu tanjik atau ilmu tayo menggunakan media supranatural mengajak berbicara pusaka tersebut masuk ke era mana. Terkadang kalau kita hanya menggunakan ilmu pakem saja, dari segi ada keris itu yang dari rincikannya, dari segi dapurnya, dari langgam keris tersebut mengarah ke era Mataram, era Mataram. Tapi setelah kita tayo, setelah kita tanjek, ternyata keris tersebut dibuat pada era Mojopahit. Dari itu, dalam menangguh keris, saya menggunakan dua metode. Yang pertama, dari kita hafal betul dari segi rincikan-rincikannya, dari segi langgam keris tersebut. Yang kedua, ilmu tanjik, ilmu tayo. Baru kita bisa mengidentifikasi seperti ini. Untuk mengidentifikasi sebuah pusaka keris, kita menggunakan dua metode itu tadi. Pertama, harus mengenal dari segi materialnya, langgam keris tersebut masuk ke era mana. Yang kedua, dari ilmu tanjik atau ilmu tayo, kita bisa mengetahui keris tersebut era mana. Jadi dalam menangguh keris bisa menggunakan dua cara tersebut. Bisa kita harus hafal betul langgam, dapur, materialnya.